أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رضينا بالله وبشرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Masyaallah muslimin jamaah salat rahmatullah, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu alamin atas nikmat rahmat-Nya yang dicurahkan kepada kita yang sangat luar biasa, yang begitu banyak dan mampu untuk dihitung. Memang kita diberikan nikmat tapi ialah dengan kesadaran penuh semua yang ada kita adalah nikmat dari Allah. Daripada kehidupan kita ini tidak telah merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Kita masih hidup, kita masih dapat bernafas kepada Allah. Nikmat kesehatan, kesempatan rahmat Islam, dengan yang untuk kita masih dapat bermubiah aqarul Allah, laksanakan kewajiban kita salat Allah, dan bahkan jadi tujuan kita menjadikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita meminta Allah menegakkan sholat asar secara berjamaah dan dijauhi dengan hukum kuliah sekitar 10 menit untuk memantapkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, agar ibadah kita akan lebih baik, akan lebih sempurna. Itu dengan adanya ilmu pengetahuan kajian yang kita dapat memahami yang dituntunkan Allah dan Quran dan Sunnah Rasul. Di antara Allah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 Allah menegaskan dan berkata wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kamu kepada Allah. Wajib hukumnya kita memohon dan minta. Orang yang tidak minta kepada Allah adalah orang yang sombong. Kenapa kita minta? Karena kita adalah hamba Allah yang berkekurangan, yang sempurna ke Allah. Maka kita selalu mohon. Nah, mohon kita utama kita minta kepada Allah. Kita dalam hidup kehidupan pasti melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kepercayaan kita kepada qada dan qadar. Ada baik ada buruk, itu pasti akan datang kepada Allah. Kita dalam keadaan permasalahan, tidak ada yang kita tidak dalam masalah. Bagaimana masalah yang kita hadapi itu lulus, maka tidak ada lain adalah bentak bantu pertolongan kepada Allah. Ada dua serangan kepada Allah untuk dikabulkan kamu itu minta tolong dengan sabar dan salat. Dekatnya ampun dan pertolongan itu kalau kita mempunyai sifat sabar. Apa itu sabar? Sadar bahwa kita semua yang datang dari yang paling kepada kita itu adalah datang dari Allah, merupakan ujian dari Allah. Apa yang datang Allah itu adalah baik semuanya. Tujuan daripada Allah datangkan apakah musibah, apakah yang itu juga ujian. Itu adalah lain bukan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita siap tahan menderita daripada musibah dan taat dalam beribadah. Jadi sahabat itu ada tingkatan, ada sahabat atas taat, ada sahabat atas musibah, ada sahabat atas maksiat. Jadi apapun terjadi, kita tetap istiqamah di dalam hati, tetap beribadah. Jadi kunci Allah kabulkan begitu memiliki sabar. Itu serana kata Allah sabar dan salat. Tapi Allah katakan sini salat itu bukan masalah yang ringan, enteng. Yang banyak kita dalam menjaga rasa itu acak-acakan, anggap remeh, melecehkan salat. Salat itu berat. Beratnya pada pelaksanaan. Makanya perintah salat itu bukan mengerjakan, menegakkan. Godaannya yang merusak kita dan salat yang benar. Hakikat salat apa? Zikrullah itu berat itu. Maka hanya orang yang khusyuklah. Jadi salat yang khusyuklah yang bukan sarana untuk kita sukses. Semua apa yang kita inginkan itu kita beramal itu dengan menegakkan salat yang khusyuk. Yang khusyuk itu apa? Allah sendiri yang menjelaskan. Allah sendiri menafsirkan ayat, tafsir ayat dengan ayat. Ada tafsir ayat Quran dengan hadis. Jadi Allah sendiri yang menjelaskan siapa yang khusyuk, orang yang dalam salat itu alladzina yasmuna annahum wa annahum rajiun. Ada dua sini. Pertama, orang yang khusyuk baik dalam salat dan juga di luar salat dia tetap khusyuk, yaitu orang yang yakin bahwa mereka selalu bersama Allah. Mereka berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah, muqarabat Allah, merasakan dia selalu dekat dengan Allah. Maka dalam salat itu yang lewat apa? Lewat zikir yang dibaca oleh lidah. Bahkan dalam salat kita berkomunikasi dengan Allah. Dalam hadis qudsi, apa yang kita baca saat itu direspon oleh Allah. Bahkan permohonan kita dijawab oleh Allah. Di antaranya kalau kita baca surah Al-Fatihah, mulai kita baca Alhamdulillah sampai itu setiap baca itu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu kita berhadap pada Allah. Itu yang khusyuk. Yang kedua, orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa dia akan menghadap Allah, dia mati. Dia akan mati. Maka salah satu kunci kita bisa khusyuk dalam salat itu, kalau kita bersalat ingat kematian. Karena dalam ceritakan tidak salah ada Abu Ayyub. Dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana beratnya aku khusyuk dalam salat, banyak gangguan yang aku tidak bisa mengatasinya. Apa jawab Rasulullah? Idza uqimatus shalah. Apabila kamu hendak menegakkan salat, sallu salatan wadda'in. Salatlah kamu. Salat kamu itu adalah katakan yakinkan salat perpisahan. Inilah salatku yang terakhir. Aku akan mati. Ya kita tidak mati kita. Dia akan mati menghadap Allah. Ibadah ini ibadah yang terakhir. Coba tanamkan dalam setiap waktu ibadah. Salah aja semuanya itu. Ini ibadah yang terakhir. Kalau kita ibadah itu ada usaha dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai ibadah yang sempurna. Untuk bisa khusyuk itu ingat
mati. Nah, itu yang sulit benar itu. Banyak begini selamunya, mereka mati. Orang yang khusyuk itu akan menjadi rajiun, dia akan menghadap Allah, dia akan mati. Nah, kalau salah itu asal waktu mengerjakan salah itu terakhir lah. Alasannya pada terakhir. Datang gangguan cepat tempat itu bagaimana? Setan menggoda kita seperti pun kita tidak lagi bawa setan. Atau bagaimana caranya? Kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba kita memahami zikir yang kita baca di jatuh, makasihnya gitu baju. Kalau nggak mengerti di baju nggak ada Rasul bertemu dengan Allah. Jauh panggilan hati. Yang Musa kita butuhkan belum. Hati kita itu masih melekat kepada cinta dunia. Jika tidak salah itu yang sakana dunia gitu. Dan setan yang mengingatkan kita pada dunia itu. Maka mengingatkan dengan zikir kita karena zikir kita menyebut nama Allah, mendekat dengan Allah. Kalau kita memahami bahwa bagi Allah dan Allah, kalau itu dapat berarti nanti itu dialog dari Allah. Maka nyambung. Awalnya mengecek dan tahu, tapi kalau udah mengerti awal tadi, pasti nggak tahu tawaran ini. Kau ada merasakan 70 tahun soal kepacuan 4 dia ini memang ngerti, tidak paham itu. Kan mau kau nak buku ada itu, dan dibaca nggak baru Pak. Apa dia itu sejak awal salat sampai mati itu pun dia mengerti, tidak paham, karena tidak mau paham, tidak mengerti. Yang mengerti saja ulama dan ulama. Itu yang bodohnya itu tidak beda waktu dan merasakan kita berdialog dengan Allah bersama Allah dalam salat itu. Itu zikrullah. Jadi apa yang dibaca anak dilatih kira sama dengan apa dibaca. Ini bahasa Arab, awak mengerti di bahasa awak lain. Ayat baca aja dibaca. Mati itu baca memahami itu. Tak bisa sekali baca arti terjemah alhamdulillah. Pahami tanpa harus sampai kita mengerti paham baca tafsirnya. Karena tak bisa awak salah dan kejauhan. Lain dibaca oleh pikiran awak. Ini tak takut dibaca itu. Inilah salah satu isyarat dari Allah. Minta kepada Allah tapi serangannya ini dikabul Allah kalau kamu benar-benar salat sama Allah. Dilapangkan etika diapa kita minta kalau salat kita itu benar apa? Salahnya bukan salah sekadar salah itu aja. Dan itulah kemuliaan kesabaran kita menghadapi suatu. Semoga dalam setiap saat waktu kita salat kita terperbaiki, kita akan sampai tingkat yang paling tinggi dan mencapai kekhusyukan luar biasa. Dan semua itu adalah Allah juga memberi. Makanya kita minta kepada Allah. Rasulullah aja meminta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dan itu dibaca di akhir kita salat hajatan kita. Terakhir kita tangguh tangga, apa jodoh atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak Jawa tak kenal nak baca, kenal apa nak tahu. Baik baca. Misalnya yang kenal Allah yang fikir ada dalam qabri nazar dinar, amin fikir mahyam. Tapi ada lagi. Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, kami juga aku selalu ingat kepadamu. Zikirkan hati dan jiwaku. Selalu panggil syukur padamu dan selalu meningkatkan potensi padamu. Jadi dengan bantuan Allah juga kita minta. Allah kadang min qalbin la yashaq, min amrika min qalbin la yashaq. Ya Allah, jauhkan dari kami yang tidak khusyuk. Allah jangan qalban khasyian. Karena yang khusyuk itu hati yang khusyuk. Hati yang nyambung kepada Allah.
Jadi sampai kita usaha ada yang tidak kita mendapatkannya. Semoga Allah memberikan kekhusyukan kita dalam salat. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.